ditutup semuanya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Summum bukmun umyun fahum la yaqilun." Matanya buta, kemudian telinganya tuli dan bibirnya bisu, dan mereka tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tutup semua. Seorang petani kalau tidak menanam, apa yang mau dipanen? Oke, dia sudah menanam, dia sudah menuntut ilmu, dia sudah ikut kajian, dia sudah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak sirami itu dengan mohon maaf, dia sudah mendapatkan ilmunya, dia sudah tanam, tapi dia tidak sirami dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dia tidak ke masjid, ibadahnya bolong-bolong, kemudian 5 waktunya kacau, belum lagi sedekahnya, belum lagi kalau kita bicara birrul walidain, belum lagi dia dengan anaknya, dengan istrinya dan lain sebagainya. Aduh, semuanya kacau, tidak ada ilmunya, tidak ada ibadahnya. Dan kehidupannya sehari-hari bukan ditopang sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sudah taat kepada Allah. Masya Allah, kalau kita lihat ibadah 5 waktunya, puasa sunnahnya bagus, puasa Ramadannya mantap, sedekahnya jalan terus. Akan tetapi, Salam warahmatullah. بارك أنا عمار ياسر الفوزان. حيا الله ياسين. بارك إيه. عمار ياسر الفوزان. حيا الله. أنا عندي الدرس الآن. من فضلك. أنا عندي الدرس. أنا ألقي الدرس من فضلك. في شيء؟ شكرا. أنا جيت أسلم عليك. جزاك الله خير. حفظك الله. شكرا. حفظك الله. تنزل في الجامع؟ سام؟ صلي في. لا، أنا أنتظر ولدي هنا. في الجامع. اسمه؟ عثمان. كبير ولا صغير؟ ليش؟ أصغر. ليش تريد تعريف؟ لا بس أصغر. جزاك الله خير. سام؟ يقفل السيارة. لا، أنا أحتاج. الحين قافلة لا جار ولا جب. ليش؟ من فضلك، أنا الآن مشغول. جزاك الله خيرا. Maaf ya, kawan-kawan. Saya tidak tahu ini ada apa. Ada orang yang ngecek semua pintu mobil orang lain. Semua pintu mobil orang lain dibuka. Anda tahu, saya tidak paham ada apa dengan anak ini. Ala kulli hal, kawan-kawan sekalian, saya kembali ke judul kita tadi. Ya, ada orang sudah taat pada Allah, sudah dia kajiannya bagus, ya, masya Allah, ikut kajian Ustadz Fulan di sana sini, hadir setiap kajian, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya tidak bersihkan, tidak melakukan tazkiyatun nufus. Orang yang tidak melakukan tazkiyatun nufus, ibaratnya dia menanam tanaman, tapi dia tidak menjauhkan tanaman tersebut dari gulma dan hama. Ibarat kita tanam terong di ladang kita, tapi kita tidak berikan pestisida, kita tidak berikan pagar sehingga ayam masuk, ya, kemudian musang masuk dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang tidak melakukan tazkiyatun nufus, tidak muhasabah diri, ikut kajian sana sini, bukan menjadikan dia semakin taat kepada Allah, semakin berakhlak mulia, tapi menjadikan dia semakin sombong dengan kajiannya, sombong dengan komunitasnya, sombong dengan ketaatannya, amalannya, dengan jenggot dia merasa lebih baik dari semua orang, dengan cadar dia merasa lebih soleh dan mulia dibandingkan semua orang, ya, dengan celana cingkrangnya dia merasa lebih surga dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Maka orang-orang ini seperti tadi yang saya katakan, yang disebutkan oleh beliau, seakan-akan dia menanam, sudah menyirami kebunnya dengan baik, subur, akan tetapi dia biarkan hama dan gulma masuk ke dalam kebunnya, sehingga merusak itu semua. Nah, orang-orang yang seperti ini, entah dia tidak menanam, atau tidak menyiram, atau tidak menjaga kebunnya, maka penantiannya untuk mendapatkan buah daripada usahanya tersebut adalah bukan disebut roja. Penantiannya tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ar-roja atau rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melalaikan 3 hal ini, kawan-kawan sekalian, kita menunggu kematian, maka penantian kita akan kematian tersebut akan husnul khatimah, penantian kita akan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut sebagai roja. Karena apa? Karena sebab-sebabnya tidak kita lakukan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bagaimana Ustaz Asri? Masuk? Nah, Ustaz. Ya, bisa ya? Ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fakhalafa min ba'dihim khalfu warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana." Di surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan datang setelah mereka orang-orang soleh itu khalfun, para pengganti. Warithul kitab, mereka mendapatkan kitab, mereka mendapatkan Alkitab, membaca Alkitab, mempelajari Alkitab. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil dan sibuk dengan hal-hal duniawi yang rendah ini. Ya, jadi urusannya dunia saja. Tidak ada hal yang lain yang dia pikirkan, yang dia inginkan. Ketamakannya terhadap dunia semakin tinggi. Ya, ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Kemudian mereka mengatakan, enggak apa-apa, nanti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persis dengan orang-orang yang mengatakan, sudahlah, mumpung masih muda tidak usah taubat, nikmati dunia sehabis-habisnya sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke sisi-sisi paling gelapnya. Nanti kalau sudah tua baru bertobat dan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bisa disebut sebagai ar-raja? Rasa harap kepada Allah. Tidak bisa disebut. Bahkan beliau mengatakan di sini, kata-kata beliau, ini ibarah beliau ya. Hada humqan wa gurura. Ini adalah kebodohan, ketololan kata beliau, wa gurura, dan ketertipuan. Orang tertipu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba al-kahfi. Ya, kalau misalnya saya kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada kebunku ini, kata yang memiliki kebun itu. Tapi dia mempersekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala cela ucapannya itu. Bagaimana dia bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan yang besar di akhirat, sementara di dunia dia melupakan Allah dan persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita yang bisa kita ambil, kawan-kawan sekalian, tadi, kita sebagai manusia, ketika kita ingin memiliki rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang bersih, yang rasa harap ini kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita bisa menegakkan kepala ketika kita mati, adalah rasa harap yang telah terpenuhi sebab-sebabnya. Apa itu sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya adalah amal soleh ketika di dunia. Akhlak yang baik ketika kita hidup, selalu senantiasa muhasabah diri, dan juga senantiasa memupuk keimanan kita dengan menambah ilmu agama yang baik. Warawa Shaddad bin Aus annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memuhasabah dirinya sendiri dan beramal untuk sesuatu setelah kematian. Wal ajizu, sementara orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang tidak mampu, man atba'a nafsahu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla al-amani. Kemudian berangan-angan, berasa kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam asa. Mau diampuni oleh Allah, maunya dekat dengan Allah, maunya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sholat, tapi tidak melaksanakan ibadah, tidak juga menuntut ilmu, tidak juga melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu diminta sedekah setengah mati, ada uang merah, uang biru, uang kuning di dompet, yang keluar kuning, terus mau masuk surga yang tinggi, Firdausul A'la. Kita ya belum selesai dengan diri kita sendiri, mujahadatun nafs kita belum selesai, bahwa kita mau sesuatu yang tinggi di hadapan Allah. Bukankah ini sesuatu yang tidak masuk akal? Bahkan kita dengan diri kita sendiri, kawan-kawan sekalian, kita mengatakan kita tidak masuk akal apabila kita ingin jabatan tinggi di dunia, tapi kita tidak mengambil sebab-sebabnya. Kita tidak belajar, tidak mengembangkan diri, tidak ikut pelatihan, tidak mengembangkan diri kita dan menambah perangkat-perangkat yang cukup untuk diri kita. Tidak bekerja keras, kemudian kita menginginkan jabatan GM misalnya dalam perusahaan kita. Kan itu tidak masuk akal. Keinginan itu juga tidak bisa kita terima sebagai sesuatu yang logis bagi diri kita. Kita saja dengan perusahaan atau dengan jabatan tinggi kita tidak bisa menerima itu, bagaimana kita memperbolehkan itu, ya, logika itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu dicapai dengan usaha juga.
Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri bahwasanya apabila kita ingin husnudzon kepada Allah ketika kita meninggal, ketika kita ingin mendapatkan husnul khotimah, kita akan husnudzon kepada Allah, ya. Ketika nyawa kita berada di kerongkongan, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan prasangka hambaku. Bagaimana prasangka seorang bisa baik kepada Allah kalau setiap hari 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan dia senantiasa maksiat, meninggalkan perintah Allah dan melakukan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Mau berhusnuzon, kita aja taruhlah kita mau ketemu sama presiden kita, tapi kita tahu kita punya berbagai macam kasus yang kita simpan. Bagaimana kita bisa husnuzon kalau misalnya dia akan menyambut kita dengan baik? Kita tidak bisa menerima itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa menerima itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sayyidul Khatir, Ibnul Jauzi menyebutkan banyak yang menyebabkan orang tertipu dengan hal ini. Ya, kadang-kadang mereka merasa bahwasanya umur masih panjang, masih ada kesempatan untuk taubat. Saya masih muda. Kemudian juga merasa bahwasanya Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapapun hambanya pasti akan disayangi dan lain sebagainya. Tapi kata beliau ini bukan udzur. Bukan udzur memperbolehkan kita mengiyakan dan mengamini apa yang dilakukan oleh orang-orang berupa kesalahan. Bahkan pada diri kita sendiri itu bukan udzur. Ya, kita memang semua tidak ada yang bersih, tidak ada yang lepas daripada kesalahan. Akan tetapi yang ingin kita tekankan di sini adalah seseorang jika ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka berusahalah menjadi baik dalam kehidupannya. Wal ma'na ulaika alladziina yastahiquna an yarju wa lam yurid bihi takhsis wujudi raja li'anna ghairahum aidan qad yarjuuna dzalik. Nah, kata beliau di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladziina aamanu wal ladziina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuuna rahmatullah. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ya orang-orang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an karena hanya harapan yang mereka lakukan, yang mereka miliki, hanya harapan mereka lah harapan yang benar. Sementara harapan orang-orang yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih belum benar. Alasannya karena apa? Karena mereka ini berjuang di jalan Allah. Mereka itu bergerak min fadlik. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka bergerak, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman. Bagaimana kita sebutkan tadi, 1, mereka menyemai benih-benih keimanan. 2, mereka menyiraminya dengan ketaatan, dengan amalan soleh. Dan yang ketiga, mereka menjaga diri mereka dari hama-hama perusak berupa akhlak-akhlak yang buruk yang muncul dalam diri mereka. Fadilatul roja, keutamaan orang yang memiliki sifat roja atau amalan roja di dalam hatinya. ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وفي رواية أخرى فليظن بي ما شاء. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Di dalam riwayat yang lain, falyadun bi masya, maka hendaknya hambaku berprasangka apa saja kepada diriku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan jadi seperti itu. Dan kalau kita berprasangka yang buruk kepada Allah, maka Allah akan jadi seperti itu. Cuman permasalahannya bagaimana cara kita berprasangka, itu dipengaruhi bagaimana cara kita beramal dan bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Dawa'ur raja wasabab alladhi yahsulu bihi. Nah, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang bisa kita lakukan supaya betul-betul sifat roja itu di dalam hati kita adalah sifat roja yang sah, yang benar, bukan yang abal-abal, ya,
bukan hanya sekedar angan-angan. I'lam anna dawa ar-raja yahtaj ila rijlan atau yahtaju ilaihi rajulan. Yang membutuhkan pengetahuan tentang ini ada dua macam orang. Orang yang pertama adalah rajulun qad ghalaba alaihi liya'su hatta tarakal ibadah. Orang yang sudah kehilangan asanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan ibadah. Sudah tidak ada rasa harap lagi kepada Allah sama sekali. Sudah tidak, ibaratnya dia sudah berlaku berbagai macam keburukan di dunia ini sehingga mengatakan, aduh, sepertinya saya ini sudah tidak layak lagi diampuni. Jadi kalau ada ibadah sudah tidak usah, saya ini bakal jadi ahli neraka, dia bilang. Orang yang pertama ini orang yang membutuhkan. Orang yang kedua adalah rajulun ghalaba alaihi al-khauf hatta adarra bi nafsihi wa ahlihi. Orang yang kedua adalah orang yang didominasi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia soleh, walaupun dia berbuat kebaikan, tapi dia semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, entah karena dia merasa ibadah yang dia lakukan dan ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, atau dia dihantui oleh dosa-dosanya di masa lalu yang menggunung, yang dia takutkan akan menimpa dirinya di akhirat kelak dan menghancurkan dirinya sehancur-hancurnya. Ini dua orang itu, orang yang putus asa dan orang yang sangat takut. Fa'amma al-asi, al-magrur, al-mutamanni 'ala Allah ma'al i'rad 'anil ibadah fala yanbaghi an yasta'mil fi haqqihi illa adwiyatul khauf. Adapun orang yang gemar maksiat, ya, tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Orang yang tertipu, akan tetapi dia menganggap nanti bakal diampuni oleh Allah. Nanti juga tua bakal taubat, dia bilang kayak gitu kan. Orang-orang yang seperti ini, kata beliau, tidak perlu untuk mengetahui ilmu ini. Yang harus dia ketahui nanti ilmu pekan depan insya Allah, yaitu ilmu tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi secara umum, kita keluar dulu ya. Secara umum, ya, manusia itu akan melewati fase. Fase pertama ketika dia masih muda, kemudian fase anak-anak, kemudian fase ketika dia masih muda, ya, sampai umur 40, kemudian dia mulai menjadi orang dewasa, istilahnya itu syekh, kemudian haramnya itu usia renta. Itu kan fasenya orang. Fase anak-anak ini tidak disebutkan pembahasan tentang al-khauf war roja. Di fase remaja, usia muda ini harusnya kita memperbanyak al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di usia-usia tua, maka kita akan memperbanyak berbicara tentang roja, seperti itu. Nah, adapun ini berdasarkan umur. Adapun berdasarkan perilaku tadi yang disebutkan oleh beliau, adapun orang-orang yang entah itu tua, entah itu muda, tapi kegemarannya adalah kemaksiatan pada Allah, waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita semua. Dia maksiat terus, kemudian dia mengatakan, nanti aja taubat, masih ada kesempatan, nanti aja taubat, masih ada kesempatan, nanti juga bakal diampuni. Allah Maha Penyayang, tidak apa-apa, maksiatnya nanti diampuni oleh Allah, Allah Maha Penyayang. Yang penting sudah bilang la ilaha illallah, nanti bakal disayangi oleh Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, terus dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia melupakan sebab-sebabnya. Maka yang seperti ini tidak boleh dia diajari tentang ilmu ar-raja. Ajarkan dia tentang ilmu al-khauf, rasa takut kepada Allah. Rasa harap nanti, kalau dia sudah takut. Baik, bisa dipahami ya para pendidik sekalian? Amal ayat wal ahadits, kita sekarang belajar ilmu raja. Kata beliau, famin dzalika qauluhu subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam dosa. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Malaikat-malaikat senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Wa min al-akhbar marwahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, laulam tudnibu, kalau sekiranya kalian itu tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian semua, wala jaa, kemudian akan datang
biqaumin yudnimun, dengan suatu kaum yang berdosa, fayastaghfirun, lalu meminta ampun, fayaghfir lahum, dan akan mengampuni, dan Allah akan mengampuni mereka. Salah satu hikmah daripada adanya manusia-manusia yang berdosa kepada Allah seperti kita-kita ini, kawan-kawan sekalian, adalah untuk menguatkan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Untuk menonjolkan nama Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Ghafur, yang senantiasa mengampuni, yang ampunannya begitu luas. Oleh karenanya bagi siapa saja yang telah melakukan kemaksiatan, apapun itu kemaksiatannya, selama dia kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengganti kemaksiatan-kemaksiatan selama masa hidupnya itu dengan kebaikan-kebaikan, maka absyir bil khair. Maka kita katakan, insya Allah kesudahan kalian akan menjadi bagus. Salah seorang ulama tabi'in, saya lupa namanya, kalau tidak Hasan al-Basri, dia Sa'id bin Musayyib atau yang lain, dia mengatakan, perbaikilah yang akan datang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutihkan yang telah lalu dan menjadikan yang akan datang itu sebagai penutupnya. Tapi apabila ya kita tidak memperbaiki yang akan datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kita dengan dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita berbuat buruk, maka langsung lakukan perbuatan kebaikan supaya kebaikan itu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya. Dan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang jarang kita rasakan adalah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan seorang hamba menjadi 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, hingga kelipat yang tidak terhingga sampai ke sekehendaknya. Sementara keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karenanya para ulama mengatakan celaka, celaka, dan celaka orang yang satuannya itu mengalahkan puluhannya. Maksudnya apa? Satuannya itu adalah dosa. Karena satu dosa dihitung satu dosa. Sementara satu kebaikan dihitung minimal 10 kali kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan celakalah orang yang satuannya ini menumpuk terlalu banyak sehingga melebihi kadar puluhannya yang dia hanya tumpuk sedikit. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, kalau sekarang pertanyaannya, kita ini banyak dosa nih masa lalu kita. Masa-masa kita remaja, masa-masa kita kuliah, dan sebelum-sebelumnya lagi mungkin, banyak dosa kita yang kita lakukan. Maka apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan semaksimal mungkin selama badan kita masih kuat, lakukan berbagai macam kebaikan. Entah itu yang bersifat lazim, kebaikan yang kita lakukan seperti sholat, puasa, baca Quran, dan lain sebagainya. Apakah lagi kebaikan-kebaikan yang mendatangkan manfaat besar bagi orang lain? Karena itu lipatannya sudah bukan hitungan yang jelas lagi. Anda berdakwah, Anda mendidik orang untuk bisa baca Al-Fatihah, kemudian dia mendidik orang lain bisa baca Al-Fatihah, didikannya itu mendidik orang lain dan seterusnya, maka kelipatannya sudah tidak bisa Anda hitung lagi dengan hitungan Anda. Bahkan kalkulator tidak mampu menghitungnya. Oleh karena itu, lakukan kebaikan-kebaikan yang menggurita dan membesar dampaknya bagi umat dan kaum muslimin. Apapun itu bentuknya. Bagaimanapun. Bukan hanya dakwah, bukan hanya mengajarkan Al-Fatihah. Apapun itu kebaikannya, lakukan semampu kita. Untuk apa? Sudah, kita niatkan saja semua kebaikan-kebaikan itu untuk menghapus masa lalu kita, sehingga ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita lebih berat di sisi Allah dibandingkan keburukan-keburukan kita, dan kita pada saat itu bisa roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Firdausul A'la. Kawan-kawan sekalian, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Ya. Lakukanlah segala macam hal itu dengan seoptimal mungkin. Wa qaribu. Berusahalah dekati kebenaran. Wa abshiru. Setelah itu bergembiralah. Fa innahu lan yadkhula ahadan al-jannah amaluhu. Lan yudkhila ahadan al-jannah amaluhu. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW tidak akan
Ya, tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan tidak memasukkan ke dalam surga bukan amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Anda juga demikian wahai Rasulullah, kata para sahabat. Kata Rasulullah, iya. Saya juga tidak akan masuk surga disebabkan karena amalan saya. Lantas apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an yatagammadani Allah birahmati. Masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ini dijamin masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kawan-kawan sekalian, rahmat Allah itu luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai, kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku meliputi segala sesuatu. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah 1/10. 1/10 daripada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk hari kiamat kelak. 1/10-nya saja kita begitu sayang dengan anak kita. Kalau anak kita kenapa-napa, kita mengelus dada luar biasanya. Itu rahmat Allah yang 1/10 yang Allah turunkan ke dunia ini. Maka 9/10-nya masih Allah simpan untuk di akhirat, untuk di akhirat kelak, untuk orang-orang yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampunannya. Tapi siapakah yang berhak meminta itu kepada Allah? Yang berhak mengharapkan itu kepada Allah? Tadi orang-orang yang telah kita lakukan, yang kita sebutkan, orang-orang yang telah menyemai bibit-bibit keimanan, kemudian bibit-bibit keimanan itu disirami dengan ketakwaan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kemudian dijaga dengan menghindari akhlak-akhlak yang tercela di dalam diri sendiri. Itulah tadi ya hal-hal yang bisa kita coba jabarkan terkait dengan permasalahan ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Gimana Ustadz Iqbal, Ustadz Asri, kita lanjutkan atau kita cukupkan dulu hari ini sampai di sini? Ya Ustadz, apa tadi Ustadz, kalau bisa Ustadz lanjut bisa juga Ustadz. Kalau kami enggak apa Ustadz. Terserah Ustadz. Baik. Oke Ustadz. Iya. Kalau begitu kita lanjut mungkin setengah jam lagi ya. Nah Ustadz. Khairan Ustadz. Baik. Bagaimana menurut saya sekarang ke Ustadz Iqbal. Bagaimana menurut Ustadz Iqbal terkait dengan ar-raja tadi? Saya sebutkan tadi 3 hal. Orang yang berharap kepada Allah, dia berhak berharap kepada Allah apabila melakukan 3 hal. Apa tadi kira-kira Ustadz Iqbal? Kira-kira masih kita coba review bersama. Salah satunya saja. Nah Ustadz, tadi seperti yang Ustadz sampaikan bahwa selain kita menanam dan menyirami keimanan dengan belajar, dengan memperbanyak ilmu, salah satu yang sangat penting kalau menurut kami pribadi, Ustaz, itu adalah menghindari hal-hal yang merusak dari keimanan tersebut, Ustaz. Itu hal yang sering kami dapati dari pengalaman pribadi ataupun dari pengalaman bertemu dengan beberapa orang baik di tempat kerja ataupun di orang-orang yang kami kenal. Banyak orang yang sudah taat, baik sholatnya, baik keilmuan dengan agamanya, tapi terkontaminasi dengan hal-hal perasaan seperti paling tahu, paling pinter, dan paling suci, ya itu sering terjadi Ustaz yang kami dapati. Maka dari itu salah satu hal yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana cara kita menghindari dari hal-hal yang mengkontaminasi keimanan kita tadi, Ustaz. Ya, sama-sama kita semua belajar. Ini bagus sekali yang poin yang disebutkan oleh Ustadz Iqbal ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak teman-teman kita yang baru belajar tuh biasanya masih sangat semangatnya gitu. Pergi ke sana kemari menyalahkan orang lain. Kemudian semakin tidak santun dengan masyarakat, dengan orang tuanya bahkan. Oleh karena itu, hal yang paling pertama diajarkan kepada teman-teman yang baru hijrah adalah fokus kepada perbaikan akhlak kita. Ya, kalau akhlak kita luar biasa mulia, indah di sisi, nggak usah jauh-jauh, di sisi keluarga yang terdekat saja, lingkaran kecil kita, akhlak kita mulia, bagus. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita secara zahir akan dimaknai positif.
Mohon maaf ya, teman-teman yang mulai pakai jenggot, yang mulai mungkin berkerudung panjang atau berjilbab besar, mungkin sebagiannya menutup wajahnya dengan cadar. Apabila ini dibarengi dengan akhlak yang semakin mulia, maka perubahan itu akan dianggap positif oleh keluarganya. Penentangan-penentangan yang terjadi, mohon maaf, dalam perjalanan dakwah kita dapati bukan karena hal-hal yang lahir itu saja, tapi karena memang lisan semakin tajam, kemudian wajah semakin mudah untuk cemberut dan lain sebagainya. Disebabkan karena belajar agama dan keyakinan di dalam hati bahwasanya saya yang paling benar, semua orang salah. Oleh karena itu kita sama-sama belajar, sama-sama untuk terus muhasabah diri kita. Oh, jangan sampai kata-kata kita salah. Karena diperhatikan orang, kita udah mulai berubah, kita udah mulai rajin sholat, tapi akhlak kita kok makin hancur gitu dan lain sebagainya. Makin sering ikut kajian agama, kok akhlak kita makin rusak. Nah, ini kita perlu perbaiki dan perlu dimuhasabah bersama kawan-kawan sekalian. Bagus sekali Ustaz Iqbal, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan sedikit ya, mudah-mudahan waktunya ada sekitaran 20 menit, cukup. Baik, kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu rasa takut kepada Allah. Tadi di awal dijelaskan bahwasanya rasa harap kepada Allah, ar-raja, dan al-khauf, rasa takut kepada Allah, kedua-duanya ini ibaratnya dua sayap. Yang satu sayap kanan, satu sayap kiri, yang menjadikan seorang hamba terbang ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rasa sakit yang diderita oleh hati, terbakar hati seorang hamba disebabkan karena ada kemungkinan keburukan menimpa dirinya di masa yang akan datang. Apapun itu. Jadi ketika kita rasa takut itu ya seperti itu ya. Kita takut dengan singa. Karena kita menyangka bahwasanya singa ini akan menerkam kita dan menyebabkan sakit pada fisik kita dan lain sebagainya. Kita takut dengan hal-hal di depan sana, di luar sana karena seperti itu. Karena kita berspekulasi di dalam kepala kita bahwasanya hal itu akan mendatangkan mudarat pada diri kita. Wa akhwafun nasi a'rafuhum bi nafsihi wa bi rabbih. Orang yang paling takut, yang paling real merealisasikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling kenal dirinya sendiri dan yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua hal yang menjadi poin penting kawan-kawan sekalian. Orang bisa takut kepada Allah kalau dia tahu dua hal ini. Dia tahu dirinya seperti apa dan dia tahu Allah seperti apa. Maksudnya seperti apa ini adalah sifat-sifatnya ya. Adapun zatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan melihatnya di hari kiamat kelak. Nabi SAW mengatakan, Ana a'rafukum billah. Saya yang paling kenal di antara kalian ini, saya yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata Rasulullah. Wa asyaddukum lahu khasyatan. Dan akulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling khasyah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ulama dari kata-kata alim. Alim dari kata-kata ilmu. Ya. Al-ilmu. Orang yang berilmu disebut alim. Jamaknya, pluralnya adalah ulama. Seperti itu menurut bahasa Arab. Jadi para ulama adalah orang yang alim. Nah, orang yang berilmu. Pertanyaannya, ilmu apa yang membuat seorang merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, bagaimana Pak? Saya boleh tanya ya, Pak Teguh, bagaimana menurut Pak Teguh? Pak Teguh monitor? Atau Pak Rono mungkin, atau Pak Didin, silakan. Di antara tiga. Ilmu apa sebenarnya yang mendatangkan rasa takut kepada Allah? Baik, nanti monitor lagi ya. Ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu tentang Allah dan tentang syariatnya. Dan ilmu tentang Allah ini berbagai macam bentuknya. Bahkan orang yang belajar ilmu fisika
atau ilmu kimia, atau ilmu biologi, bisa muncul rasa takutnya kepada Allah karena dari makhluk-makhluk yang dia teliti tersebut, ia menemukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kamulatil ma'rifah, apabila rasa pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala sempurna, asmarat al-khauf, maka itu akan membuahkan rasa takut kepada Allah. Fafada atharuhu 'ala al-qalbi thumma dhahara 'ala al-jawarihi. Kemudian itu semua akan menguasai hati kita dan akan muncul rasa takut itu di dalam seluruh anggota tubuh kita. Jadi apa yang terjadi di dalam hati seorang hamba itu akan berpengaruh pada fisiknya. Makanya kalau kita ketakutan akan sesuatu, bibir kita pucat, badan kita gemetar. Bahkan ada orang yang terkencing. Mohon maaf lahir batin, saya sebutkan. Kenapa? Karena rasa takut yang menguasai hatinya menyebabkan pengaruh pada seluruh anggota tubuhnya. Dan itu yang terjadi pada seorang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, ya kalau kita lihat baca ceritanya para salaf, ada yang meninggal bahkan ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ayat yang mengancam dirinya dengan neraka, maka dia langsung tersungkur, pingsan dan meninggal dunia. Ada yang seperti itu? Ada. Dalam sejarah para salaf kita ada yang seperti itu. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Waqad yufdi ilal maut, waqad yas'ad ila dimag fayufsidul akal. Bahkan ada di antara mereka itu yang juga sampai, mohon maaf ya, kehilangan akalnya disebabkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan sifat yang utama. Kalau kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam saking takutnya kepada Allah, tapi tidak pernah kita lihat Rasulullah atau kita dapatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersungkur, ya. Karena rasa takutnya kepada Allah sehingga pingsan dan lain sebagainya. Tapi itu terjadi di kalangan para sahabat. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna adzaballah lawaqi, dalam ayat wal mursalati urfa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra uzran aw nudra inna adzabahu lawaqi', kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azabnya itu pasti akan menimpa. Umar yang mendengarkan ayat ini langsung tersungkur pingsan. Kemudian dirawat di rumahnya berhari-hari memikirkan ayat ini karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah, akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi terjadi perbedaan pengaruh rasa takut itu terhadap satu hamba dengan hamba yang lain. Jadi ada hamba yang takut kepada Allah, tapi ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, dia tidak menangis. Apalagi di dalam sholat misalnya. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, didengarkan 1-2 ayat saja, dia akan menangis sesenggukan. Karena rasa takutnya kepada Allah. Nah, dalam keadaan seperti ini, kawan-kawan sekalian, kita tidak bisa menghukumi orang lain. Itu riya tuh. Dia sholat di samping kita. Kalau baca sendiri tidak nangis, tapi di samping kita nangis dia. Nah, kita nggak boleh hukum. Dia takut kepada Allah. Sudah, kita berprasangka baik dengan saudara kita. Dan demikian juga kita yang terenyuh dengan ayat Allah, ketika melihat teman kita mendengarkan ayat itu, dia tidak menangis, ya, bahkan dia tidak berubah rona mukanya, kita jangan hukumi dia hatinya keras. Tidak boleh. Yang kita hukumi hati keras adalah diri kita. Yang kita hukumi hati kita yang lemah adalah diri kita. Ya, tidak boleh kita menunjuk orang. Kenapa? Karena pengaruh daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda satu orang dengan orang yang lainnya. Qala ba'duhum man khafa adlaj wa qala akhar laisa al-khaif man baka innamal khaifu man taraka ma yaqdir alaihi. Sebagian para salaf mengatakan orang yang takut itu maka dia akan berjalan di malam hari. Maksudnya adalah dia akan banyak beribadah malam. Wa qala akhar, sementara yang lain mengatakan laisal khaifu man baka. Bukan orang yang takut itu mohon maaf, orang yang menangis itu bukan orang yang takut, kata mereka. Innamal khaif, orang yang takut itu adalah man taraka ma yaqdir alaihi. Adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang mampu dia gapai. Ya. Meninggalkan sesuatu yang mampu dia gapai. Itulah orang yang takut.
Ketika kita di kantor, kita bisa mark up nota dengan sangat mudahnya, tapi kita tidak melakukannya, maka itu insya Allah kita termasuk orang yang takut. Ketika kita bisa mengubah satu digit angka di laporan, tapi kita tidak melakukannya, maka kita adalah orang yang takut biidznillah ta'ala. Karena apa? Karena sesuatu yang sangat mudah. Dan mengapa Yusuf alaihi salam diangkat derajatnya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia meninggalkan sesuatu yang sudah berada di dalam genggamannya. Dia bisa gapai dengan mudah. Wanita yang berkedudukan, cantik, dia yang datang, bukan kita yang minta. Kemudian dia yang menutup segala macam pintu dan celah, dan dia yang menawarkan dirinya. Dan Yusuf adalah orang asing di situ, bukan orang situ. Seandainya dia melakukannya, kemudian dia pergi jauh meninggalkan tempat itu, tidak ada yang tahu. Dia bisa selamat, cari saja negeri yang lain. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Yusuf alaihi salam dan apa yang terjadi dengan Nabi kita Adam alaihi salam. Ketika ada buah di hadapannya, dia ambil buah tersebut dengan was-was syaitan bahwasanya buah itu akan menjadikan kamu kekal di dalam surga ini. Dia ambil dan dia makan. Ya, semuanya dalam genggamannya masing-masing, di hadapannya mudah untuk dijangkau, dalam jangkauan masing-masing. Tapi satu terjatuh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan satu lepas daripada jeratan tersebut dan ternyata diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kawan-kawan sekalian, setiap mukmin itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa dan keharaman-keharaman yang mudah sekali dia gapai dalam kehidupannya. Ketika seorang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajatnya. Dan pegang kata-kata ini dan saksikan dalam kehidupan kita. Siapapun itu, siapapun dia, bagaimanapun kedudukan dan jabatannya, dan setiap orang sesuai dengan kedudukannya masing-masing dan godaannya sesuai dengan kedudukan dan keadaannya masing-masing. Kita lanjutkan kawan-kawan sekalian. Min samaratil khauf innahu yuqmi'u syahwat. Di antara buah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengkebiri syahwat seseorang. Wa yukaddirul ladzat, menghilangkan kelezatan syahwat itu. Fatasirul ma'asi al-mahbubah indahu makruhah. Karena ada rasa takut, kemaksiatan yang sejatinya bagi mata sebagian orang itu adalah menyenangkan, tapi bagi dirinya itu adalah sesuatu yang sangat dia benci. Kama yasirul asal makruhan inda man yashtahihi idza alima anna fihi summan. Sebagaimana orang yang suka dengan madu, madu yang berbotol ya, bukan yang berjilbab ya, madu yang berbotol. Jadi seseorang suka dengan madu, tapi ketika dia tahu dalam madu itu ada racun, maka dia akan membenci madu tersebut. Ketika dia tahu di dalamnya ada racun. Sebagaimana kita suka sate, tapi kita tahu taburannya itu dari air got, maka kita akan benci dengan makanan tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fillah, rasa takut tadi menyebabkan sesuatu yang dicintai menjadi sesuatu yang dibenci. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara buah yang dapat kita petik apabila kita memiliki rasa takut kepada Allah adalah anggota tubuh kita akan semakin mudah kita ta'dib, kita kontrol. Wa yadhul qalb wa yastakin. Hati kita akan rendah, ya, merendah, akan semakin tenang, mudah kita kendalikan. Kita juga akan mudah meninggalkan perasaan sombong, angkuh, dendam, dan juga hasad. Wa yasiru al-mustau'ibul ham wa yasiru mustau'ibal ham li khaufihi, dan akan fokus dengan sesuatu yang kita takutkan. Ya, apabila orang takut pada sesuatu, ya, maka dia akan fokus pada itu. Taruhlah sekarang kita lagi makan-makan bersama, ya, lagi sakit gigi juga, sambil makan kita nggak bisa makan apa yang kita makan misalnya bubur saja karena sakit gigi. Samping sakit gigi, sakit kepala, ya. Habis itu juga jalan agak pincang sedikit. Apabila tiba-tiba masuk ular,
Masuk ular ke rumah kita, kita akan sontak lari dan lain sebagainya. Bahkan seakan-akan kita tidak memperdulikan makanan kita lagi, tidak peduli dengan sakit gigi kita, sakit kepala kita, bahkan pincang kita. Bahkan kita bisa berlari, ya. Karena kita takut dengan ular tadi. Maka kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, apabila ada sesuatu yang kita takutkan, maka kita akan fokus pada sesuatu itu. Ya. Jadi rasa takut kepada Allah, kawan-kawan sekalian, apabila sudah tumbuh berkembang di dalam sanubari seorang hamba, menjadikan dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam kehidupannya. Dia akan melupakan segala kesulitan dan beban-beban yang dia hadapi di dunia ini, karena dia hanya fokus kepada Allah. Dia akan melupakan segala macam gemerlap dunia yang menimpa dirinya dan yang berusaha untuk menggapai dirinya. Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ucapan yang berat. Ya. Tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang sudah melewati berbagai macam ujian-ujian yang tadi kita sebutkan. Ujian-ujian terhadap sesuatu yang dia mungkin gapai dengan sangat mudahnya dalam kehidupannya. Kawan-kawan sekalian. Ketika itu terjadi berkali-kali, semakin naik kelas, maka rasa takutnya kepada Allah semakin tinggi. Ketika itu terjadi, maka fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam kehidupannya. Wala yakunu lahu syughlun illa al-muraqabah wal muhasabah wal mujahadah. Maka orang yang sudah fokus seperti ini, derajat yang paling tinggi tadi, yang fokus gini, maka kehidupannya hanya fokus merasa diawasi Allah, kemudian senantiasa introspeksi diri, kemudian dia memaksa dirinya untuk senantiasa taat, paksa terus, wadinnah bil anfas wal lahadat, di setiap menitnya, di setiap nafasnya. Wa mu'akhadatun nafsi fil khatarati wal khatawati wal kalimat. Bahkan dia berusaha menghukum dirinya sendiri disebabkan apa? Disebabkan karena pikirannya yang tidak memikirkan kebaikan atau memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat sudah tinggi sekali kawan-kawan sekalian. Ya. Wal khatawat, langkahnya dia muhasabah, wal kalimat, dan ucapan-ucapannya. Kita mungkin melakukan keburukan tapi kita lupa dengan diri kita. Kita lupa muhasabah diri kita sendiri disebabkan keburukan yang kita lakukan tadi. Kita melupakan kata-kata yang kita ucapkan beberapa menit lalu yang mungkin menyakiti hati saudara kita. Atau kata-kata umpatan yang kita sebutkan ketika macet di jalanan. Kita mungkin lupa muhasabah itu. Tapi orang-orang yang sudah sampai pada derajat ini, pikiran mereka sendiri pun mereka muhasabah. Mikir apa seharian ini? Apakah mikirkan akhirat atau dunia mulu yang dipikirkan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini derajatnya udah tinggi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada derajat tersebut sebelum kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa yakunu haluhu kahali man waqa'a fi makhalib sab'in darin la yadri ayanfalu anhu fayaflat aw yahjumu alayhi fayuhlikuhu wala syughla lahu illa ma waqa'a fihi. Nah, orang yang seperti ini seakan-akan dia sudah masuk ke dalam cengkeraman hewan buas. Kemudian dia tidak tahu setelah itu apakah dia akan dimangsa atau dia akan ditinggalkan. Dalam keadaan seperti ini, tentu kita sebagai seorang biasa akan fokus pada apa yang terjadi pada diri kita dan rasa takut kita pada hewan buas tersebut. Oleh karena itu, wala syughla lahu illa ma waqa'a fihi. Maka dia hanya fokus terhadap sesuatu yang terjadi pada dirinya saat ini, yaitu terkaman hewan buas tadi. Faquwatul muraqabati wal muhasabati bihasabi quwwatil khauf. Dan kekuatan muraqabah, kekuatan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan introspeksi seorang terhadap dirinya sendiri itu dipengaruhi oleh kekuatan rasa takutnya kepada Allah. Wa quwwatul khauf bihasabi quwwatil ma'rifah bijalalillah. Dan kekuatan rasa takut itu akan dipengaruhi sesuai dengan kekuatan ma'rifat seseorang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa bi'uyubin nafs, dan mengetahui aib diri sendiri, kekurangan diri sendiri, kehinaan diri sendiri di bidang apa. Wa ma baina yadayha minal akhtari wal ahwal, dan juga mengetahui apa yang akan dia jelang nanti pada hari kiamat disebabkan oleh amalan-amalan yang ia lakukan selama di dunia ini. Paragraf yang paling terakhir, wa aqallu darajatil khauf
mimma yudhiru atharahu fil a'mal an yamna al mahdhurat fa in man fa inna man ama yatataraqu ilaihi imkanu tahrim summiya wari'an wa in dhamma ilaihi tajarrud wal ishtighal bidzalika an fudulil aish fa huwa sidq. Nah, derajat khauf yang paling rendah, derajat rasa takut yang paling rendah adalah yang menyebabkan seseorang meninggalkan segala macam yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Haram, 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 ini tahu haram, tinggalkan. Haram, tinggalkan. Tapi apabila seorang sudah bisa meninggalkan yang haram plus yang makruh-makruh, ya, maka dia sudah sampai pada derajat yang berikutnya, yaitu derajat wara'. Tapi ini derajat wara' yang paling dasar, ya. Derajat tingkatan wara' yang paling dasar. Adapun apabila orang sudah fokus pada hal-hal yang ada pada dirinya, kemudian meninggalkan segala sesuatu yang lebih, ya, meninggalkan makan berlebih, hidup berlebih, kemewahan yang berlebihan dan lain sebagainya, ya, meninggalkan kemewahan karena itu dianggap berlebihan dalam kehidupannya, maka orang ini disebut sebagai orang yang as-sidq, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang beliau sampaikan. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Untuk mendapatkan rasa roja, kita membutuhkan 3 hal. Tadi tolong diingat 3 poinnya itu. Nanti kalau lupa minta ingatkan sama Ustadz Asri atau Ustadz Muhammad Iqbal. Untuk merasa takut kepada Allah, maka yang kita lakukan adalah 2. Yang pertama, kita berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifatnya, mengenal syariatnya dengan lebih baik lagi. Dan yang kedua, kita senantiasa muhasabah dan mengenal aib diri kita sendiri. Ketika kita tahu ini kita tidak bernilai sejatinya, kita hanya adalah air yang hina yang masuk, mohon maaf, yang keluar daripada tempat najis, masuk ke dalam tempat najis, kemudian dikeluarkan lagi di situ-situ saja, kemudian kita congkak kehidupan ketika hidup di dunia ini, maka kita lupa pada diri kita sendiri. Jadi kita tahu hakikat diri kita sebenarnya apa, kita ini siapa, dan kita ini apa dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, maka insya Allah semakin kita merenung, bermuhasabah, semakin kita tahu dengan diri kita sendiri. Ini sekedar faedah saja kawan-kawan sekalian. Tambahan terakhir, kemarin saya ketemu teman saya di Masjid Nabawi, kita diskusi panjang lebar. Teman saya waktu SMA, sahabat saya ketika saya masih SMA dulu. Kita diskusi panjang lebar. Ini buat teman-teman mudah-mudahan yang bisa ke Haramain. Ketika di Madinah, perbanyaklah muhasabah diri kawan-kawan sekalian, karena di situ tempatnya sangat syahdu sekali. Tempat yang cocok untuk kita duduk dengan diri kita sendiri dan menghitung segala macam kekurangan diri kita. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Adapun ketika di Mekah, hiruk-pikuk orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, tawaf, sa'i, dan orang-orang yang beribadah menyebabkan kita lalai daripada itu. Dan di Mekah kita bisa lihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan membandingkan diri kita dengan hamba-hamba Allah yang begitu banyak. Sehingga juga kita di sana tahu kadar diri kita seperti apa sebenarnya. Supaya kita tidak congkak hidup di dunia ini kawan-kawan sekalian. Supaya kita sadar, oh ternyata orang soleh lebih banyak dibandingkan orang seperti saya. Orang yang lebih baik, yang lebih taat, yang lebih dekat dengan Allah, yang lebih lembut hatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang kita lihat dalam keseharian kita di Mekah itu lebih baik. Sehingga kita bisa menghancurkan rasa congkak dalam diri kita. Ya mudah-mudahanlah teman-teman semuanya bisa diundang oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang untuk haji dan umrah juga. Dan tidak harus di Mekah dan di Madinah, dimanapun kita bisa menemukan diri kita kawan-kawan sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan ibadah-ibadah harian, yaitu sholat malam, itu kita dengan diri kita sendiri. Kemudian ibadah pekanan, yaitu sholat Jumat, dan waktu asar sebelum terbenamnya matahari di hari Jumat itu waktu kita dengan diri kita sendiri. Itu me time kita dengan diri kita sendiri kawan-kawan sekalian. Kemudian dalam 1 tahun ada yang disebut sebagai bulan Ramadan. Dan juga ada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Itu waktu kita dengan diri kita sendiri. Itu me time kita. Dan seumur hidup. Ya seperti tadi dalam ibadah umrah atau ibadah haji. Demikiannya kawan-kawan sekalian. Mohon maaf saya terlalu banyak memberikan tambahan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kerjakan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang fadilatul khauf war roja, keutamaan al khauf dan roja, wa ma bagi an yakun al ghalibu minha, dan yang manakah yang harus dijadikan dominan di dalam hati seorang hamba. Insyaallah pada pekan berikutnya biidznillah taala. Terima kasih kawan-kawan sekalian, saya kembalikan pada Ustadz Asri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz ya. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz atas materinya. Alhamdulillah sudah selesai ya artinya untuk malam hari ini. Banyak faedah dari kita ambil dari materi tadi ya. Dan saya harap ikhwas semuanya bisa menulis ya atau mencatat ya. Qodid ilma bil kitabah ya, artinya tulislah ilmu itu dengan menulis ya, ikatlah ilmu dengan menulis. Dan juga harapan kami untuk para peserta ya atau ikhwah, para jamaah untuk kalau bisa menghidupkan videonya ya supaya menjaga adab kita ya. Seorang thalibul ilm ya, melihat ustadznya langsung ya, melihat gurunya ya. Ini tambahan dari kami Ustaz Abbas Ustaz. Jadi salah satu faedahnya ketika kita saling melihat ini ya, beda itu rasanya ketika kita online tidak kelihatan wajah-wajahnya ikhwah ya. Tapi kita bersyukur ya ikhwah bisa bisa bersama kita dalam ini kegiatan sangat mulia ya, Masya Allah. Dan sempat beberapa bulan kita tidak ini, akhirnya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada Ustadz ya bisa memulai lagi kajian kita ini, dan kami harap ikhwah bisa maksimalkan kehadirannya. Kalau bisa ikhwah duluan hadir ya. Ini tambahan dari kami juga. Kalau bisa jamaah ya peserta bisa hadir duluan sebelum ini karena ini termasuk bagian dari adab ya akhlak kita. Dan juga tambahan sedikit juga bahwa kita memang harus ini ya apa namanya menjaga adab dengan murabbi kita atau ustadz kita ya. Banyak pelajaran lah ya di surat ini juga ya Abasa ya, bagaimana seorang buta yang datang ke Rasulullah SAW ya dengan keadaan buta ya masih sempat untuk datang untuk memaktum ya, Masya Allah, memaktum mendatangi Rasulullah untuk belajar seperti itu. Apalagi kita ini was sekalian kita dimudahkan untuk bisa belajar lewat online ini, maka dari itu mari kita maksimalkan. Barakallahu fiik Ustaz atas materinya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita ketemu dengan keadaan yang lagi mempersiapkan lagi anunya ikhwah untuk tulisannya atau mencatat karena ya itu tadi ilmu ya, Masya Allah. Syukron, barakallahu fikum ya, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibawakan Ustadz bernilai pahala insya Allah Subhanahu wa taala, yang beratkan timbangan kebaikan Ustadz nanti juga di hari kiamat, dan kita semuanya yang mendengarkan materi tadi kita bisa amalkan ilmunya ya, bukan cuma sekedar berguru saja, belajar saja, menghafal, tapi kita amalkan. Apalagi kita seorang dai sebagai aktivis dakwah bisa kita maksimalkan untuk di Sumatera Selatan ini dan seterusnya dan umumnya ke masyarakat lain. Kita tutup dengan baca doa tulis ya. Kita banyak istighfar ya. Subhanallah ya. Jadi iwas sekalian kita baca dengan baca doa kunjulis ya, iwas sekalian. Subhanallah anta salawatu balaik. Barakallahu fikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih banyak semua. Syukran Ustaz. Terima kasih. Syukran semuanya ya. Jazakallah khair. Syukran Ustaz Asri.